Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bupati Wajah Syirah Hafiz selaku Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan dan Ketua TPPKK Kabupaten Rembang. Yang kami hormati sahabat saya Bu Dr. Ningsih selaku Direktur Bina Mutu dan Direktur untuk KKP. Dan yang saya hormati perwakilan dari Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan lebih khusus Pak Insinyur Suparman selaku Kepala Dinas Kelautan Perikanan Rembang dan Pak Camat yang hadir serta seluruh perwakilan yang merupakan bantuan kemarikan dari Desa Pasedan dan Desa Pamotan. Bapak yang saya hormati, pertama tentunya kami memberikan apresiasi dan kemudian juga kita menyambut baik atas kerjasama yang baik antara DPR dengan pemerintah khususnya KKP yang telah peduli terhadap COVID pandemi 19, di mana ini adalah merupakan musibah, tidak lagi musibah nasional tapi musibah dunia, di mana berbagai negara telah tertimpa musibah yang sama dan sampai hari ini kita belum tahu kapan selesai dan seperti apa ujung daripada COVID-19 ini. Namun tentunya kami DPR bersama pemerintah pusat senantiasa untuk ikut berpartisipasi secara aktif, antara lain adalah gembar makan ikan yang hari ini kita lakukan secara maraton, kemarin di Pati dan hari ini di Rembang. Bapak yang saya hormati, menarik apa yang disampaikan Ibu Bupati tadi, bahwa Rembang ini adalah mempunyai panjang pantai 50 km. Namun yang prihatinkan adalah produk yang begitu biasa, luar biasa, tapi konsumsi masyarakat per kapita masih sangat rendah, yaitu 31 kg. Dan kedua, tentunya ini juga dikaitkan masyarakat Indonesia di tingkat Asia itu juga dikategorikan sebagai masyarakat yang mengkonsumsi ikannya masih sangat rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Oleh karena itu, ini yang menjadi keprihatinan kita. Dan berikutnya juga kami sampaikan bahwa ikan nasional kita ini kadar proteinnya juga sangat luar biasa. Oleh karena itu, dikaitkan dengan apa yang disampaikan Buning tadi, bahwa anak-anak kita ya dari hasil apa yang disampaikan oleh WHO, stunting yang ada di Indonesia walaupun tahun 2014 ini, teman 2018 itu mengalami satu penurunan yang dulunya adalah 30,8 juta dan kemudian sekarang sudah menurun dari 30 juta dan kemarin sekarang itu menjadi 30,8 juta. Ini juga masih merupakan ranking tertinggi atau dibandingkan negara-negara lain. Oleh karena itu, gemar makan ikan ini adalah merupakan salah satu solusi karena untuk gizi anak kita memang masih sangat-sangat rendah. Nah, oleh karena itu saya sepakat dengan Ibu Ning tadi bahwa masyarakat kita yang ada di pedesaan itu tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan mutu gizi dan juga protein anak-anak itu akan mampu menyerap dari protein hewani. Oleh karena itu budidaya ikan ini adalah merupakan salah satu program yang sangat baik untuk dikembangkan. Karena budidaya ikan ini masyarakat kita bisa membudidayakan di spesifik atau ruang-ruang terbatas. Apalagi program lele yang pernah dilakukan pada waktu yang lalu dan juga jenis ikan lainnya, ini juga bisa menambah satu kegiatan ekonomi di tengah desa. Oleh karena itu, program budidaya yang sekarang ini dengan Pak Menteri baru, Pak sahabat kami, Pak Edi Prabowo, sudah menggalakkan lagi, maka ini perlu kita dorong terus-menerus, sehingga gemar makan ikan ini tidak hanya berhenti pada hari ini, karena ini adalah merupakan memotivasi daripada masyarakat, tetapi nanti secara terus-menerus, apalagi di sini ada kelembagaannya, sehingga nanti ini bisa kita sosialisakan, karena gerakan makan ikan di tingkat pendidikan anak-anak sekolah, kalau waktu saya kecil, itu di Kecamatan Batangan itu setiap satu itu dibudayakan minum susu walaupun hanya 1 gelas seminggu, itu akan sangat membantu. Nah, posisi-posisi inilah yang tentunya kami menyambut baik antara DPR dan
pemerintah sebagai mitra kerja yang senantiasa melakukan upaya-upaya bagaimana untuk ikut berpartisipasi aktif. Ini bentuk kehadiran negara untuk mempertanggungjawabkan dan kemudian untuk ikut peduli terhadap mutu gizi anak yang sangat rendah. Untuk era ke depan, sumber daya manusia ini menjadi penting karena tuntutan daripada teknologi, kemajuan teknologi dan persaingan tingkat mutu pendidikan anak di tingkat dunia sudah luar biasa. Adaptasi sudah melalui era digitalisasi, ini memerlukan anak-anak yang cerdas. Tetapi kalau kita mutu gizi anak ini masih rendah, maka akan sangat sulit kita bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara lain. Nah, ini tentunya positif bagi KKP dengan DPR untuk melakukan gerakan makan ikan ini akan dibudayakan secara berkelanjutan sehingga ini akan membudaya di masyarakat secara menyeluruh. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya Ibu Bupati, kami laporkan juga bahwa Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah untuk mengatasi daripada krisis COVID pandemi atau krisis ekonomi akibat daripada COVID pandemi 19 ini, pemerintah telah berupaya melakukan untuk membuat regulasi-regulasi, yaitu regulasi terkait masalah perizinan, terutama untuk sektor informal dan usaha kecil menengah dan usaha skala menengah dan besar. Nah, khusus tadi yang disampaikan oleh Bu Ning, bahwa Rembang ini potensi daripada produk perikanan yang hari ini akan dibagikan itu sangat luar biasa. Tapi kami tahu persis bahwa bagaimana industri rumah tangga itu kesulitan untuk mendapatkan izin-izin yang harus diperoleh oleh mereka. Dan kemudian bagaimana mereka itu juga kami rasakan sulitnya untuk mendapatkan sertifikasi halal yang ada di Jakarta dari MUI. Nah, oleh karena itu melalui rancangan undang-undang Cipta Kerja ini, pemerintah bersama DPR hari ini secara maraton telah menyelesaikan atau membahas undang-undang dalam rangka untuk memberikan terobosan-terobosan penyederhanaan izin-izin sehingga ke depan itu nanti sektor informal kemudian usaha kecil menengah itu tidak perlu lagi memproses izin yang seperti sekarang ini yang cukup panjang prosesnya dan kemudian lama menunggu dan kemudian juga sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini nanti akan dirubah dalam sistem undang-undang ini bahwa sertifikasi halal tidak lagi perlu di Jakarta, tapi itu akan dilakukan di daerah masing-masing di kabupaten kota, dan itu nanti tidak lagi MUI yang mengeluarkan sertifikatnya, tapi lembaga-lembaga agama seperti mungkin nanti PP Muhammadiyah, kemudian PBNU, lembaga-lembaga pendidikan Islam itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh MUI dan kemudian fatwa nanti juga ditetapkan MUI, maka standarisasi itu akan dilakukan oleh sertifikasinya untuk sertifikat halal itu nanti akan ditentukan di daerah masing-masing. Namun MUI tetap akan membuat fatwa dan kemudian MUI akan menentukan standarisasinya. Ini menjadi penting karena yang namanya sertifikat halal itu adalah bukan merupakan hukum negara tapi hukum agama. Oleh karena itu hukum agama itu harus kita kembalikan kepada siapa yang berkompeten, yang memang adalah MUI. Ini tidak boleh ditawar-tawar lagi. Sehingga yang namanya fatwa itu adalah perlu isbat. Jadi nanti yang namanya sertifikat halal itu bukan izin tapi adalah penetapan bahwa ini dilakukan deklarasi setelah melalui sertifikasi itu adalah ini semua dilakukan oleh di daerah masing-masing. Insya Allah dengan terobosan-terobosan ini nanti ekonomi rakyat di tingkat kabupaten kota akan bisa tumbuh berkembang dan menjadi satu fondasi ekonomi yang kuat. Dan dengan penyediaan izin kita harapkan industri kecil menengah dan sektor informal yang selama ini menjadi penyangga perekonomian nasional akan ada di barisan depan untuk ikut membantu atau meningkatkan perusahaan ekonomi nasional kita. Jadi ini kira-kira yang kami sampaikan. Sekali lagi Ibu Bupati, kemudian juga Bu Ning, salam saya untuk para sahabat-sahabat kami, Pak Dirjen, Pak Menteri, dan khususnya untuk Pak Parman yang kami senantiasa terus melakukan komunikasi dan rangka untuk membantu masyarakat dalam rangka untuk
melaksanakan program-program ini, tentunya kami harapkan kita bisa meningkatkan kerjasama yang lebih baik. Saya sebagai anggota DPR dari perwakilan W3 ini, saya melihat bahwa saya ini tidak hanya menjadi wakil partai saya, tapi saya adalah menjadi wakil seluruh rakyat yang ada di sini. Oleh karena itu, saya punya kewajiban untuk dengan program ini.